warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SD 3 Baringin yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sebagai kepala sekolah SD 3 Baringin ingin menyampaikan sama yaitu visi. Baiklah, ini visi kita yang sudah kita lakukan di SD kita SD 3 Baringin. Visi kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global. Kemudian misi sekolah kita adalah satu, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Dua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Tiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Empat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan. Lima, pembiasaan kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. 6. Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Saja kegiatan kita yaitu kegiatan SD 3 Baringin untuk mencapai visi 1. Budaya positif 5S. Tahu ya Mas ya? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah kalian lakukan dalam budaya positif 5S? Ya, di sekolah kami sudah menerapkan budaya positif yaitu 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Seperti yang sudah diterapkan yaitu piket guru menyambut kedatangan siswa di depan pagar sekolah. Lalu kita bersalaman kepada siswa dengan senyum, menyapa siswa, dan sopan santun itu juga dilakukan antar guru terhadap siswa dan siswa terhadap temannya. Seperti itu. Yang kedua adalah membaca surat pendek. Kemudian yang ketiga sholat doa dan zuhur bersama. Kepada guru masternya, apa yang sudah Bapak lakukan dengan kegiatan ini? Itu dilakukan dengan cara, jadi setiap pagi sebelum anak-anak memulai pelajaran di kelas masing-masing, kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, itu diajarkan atau diperintahkan untuk selalu membaca surat-surat pendek yang sudah saya tentukan. Jadi masing-masing kelas itu berbeda tingkatannya, dari kelas tinggi dan kelas rendah. Kemudian untuk sholat duha dan zuhur bersama itu dilakukan secara bergiliran. Jadi setiap hari satu kelas, ya, tujuannya adalah untuk membiasakan anak terbiasa untuk mengerjakan sholat, terutama sholat wajib dari mulai usia kecil. Seperti itu, Pak. Untuk yang keempat, program Saribu, yaitu membaca satu hari satu buku. Program ini tolong apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, tolong siapa yang menjawab ini? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program Saribu, yaitu membaca satu hari satu buku. Jadi kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan literasi pada sekolah kami. Jadi kegiatan literasi ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, ini biasanya dilakukan setiap anak itu harus membaca satu buku cerita, di mana satu buku cerita itu nantinya akan ada jurnal harian membaca. Jadi setiap anak itu setiap harinya membaca buku yang berbeda-beda, baik buku cerita, buku pelajaran. Di situ tujuannya agar anak-anak lebih lancar dalam membaca, kemudian mereka dapat mengutarakan apa yang telah mereka baca. Dan untuk tingkatan kelas bawah, untuk tingkat asesmen penilaian literasinya, mereka itu bertahap, dari yang pertama mengenal huruf, kemudian mengenal kosakata, kata. Setelah lancar mereka bisa membaca kalimat. Jadi tahapan membaca untuk literasi ini dari tingkat kelas bawah sampai kelas tinggi itu berbeda. Itu tujuannya untuk meningkatkan literasi di sekolah kami. Setelah saya senang dan bangga terhadap guru SD Baringin yang sudah kompeten ya melaksanakan tugas. Kemudian selanjutnya yang menerima adalah pembelajaran
di kelas yang berbasis IT. Kira-kira tolong Bu Tairi menjelaskan apa yang sudah dilakukan. Baiklah, menjawab dari pertanyaan Bapak Kepala Sekolah tadi tentang pembelajaran di kelas berbasis IT. Kita ketahui bersama bahwa zaman sekarang itu zaman globalisasi, yaitu zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi, ilmu, dan pengetahuan yang harus kita imbangin dengan pendidikan yang ada di sekolah dasar. Nah, dalam hal ini ketika pembelajaran di kelas berbasis IT, kami sudah menerapkan pembelajaran berbasis seperti Google Form. Kemudian dalam pengerjaan tugasnya pun kami bisa mengeditnya melalui Canva seperti itu. Jadi ketika memberikan tugas kepada siswa itu tidak monoton bersifat buku tulis, kemudian menulis melalui buku cetak, tidak seperti itu, tapi bisa diadopsi dengan teknologi yang ada seperti itu. Yang keenam, market day yang sudah kita lakukan setiap bulan sekali kita melakukan market day. Tolong dijelaskan baik dulu apa yang sudah dilakukan kegiatan ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan kepala sekolah apa yang sudah kita lakukan di kegiatan Market Day. Jadi memang kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka 2 tahun yang terakhir. Kemudian kita ada kegiatan Market Day setiap 1 tahun 2 kali. Jadi setiap 6 bulan sekali itu emang ada Market Day. Market Day itu bertujuan untuk mengasah dan mengasah minat dan bakat siswa. Jadi di situ kita akan mengadakan bakat mereka itu apa, bisa dari tari, bisa dari bernyanyi. Kemudian yang paling terpenting di sini kita juga mengasah kemampuan kewirausahaannya para siswa. Jadi siswa di situ pada kegiatan Market Day itu akan melakukan jual beli apa yang dihasilkan oleh mereka, seperti itu. Yang terakhir ini kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Kalau di sekolah, kami sekolah juga bekerjasama dengan lingkungan, terutama kepada polsek, kepada puskesmas. Jadi sudah melakukan kerjasama dalam bentuk surat ya yang sudah ditandatangani. Misalnya kita ada anak yang sakit atau di mana anak langsung dibawa ke puskesmas, kemudian puskesmas juga sering ke sini untuk memberikan imunisasi imunisasi dan sebagainya. Terima kasih. Selama ini kerjasama dengan orang tua ataupun masyarakat pada saat kita pembagian rapor dan melaporkan hasil pelajaran siswa. Terus kalian yang sudah melakukan apa yang sudah dilakukan, selanjutnya tolong lebih ditingkatkan lagi kegiatan kita ini. Dan apa yang sudah dilakukan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi masyarakat, anak-anak semuanya di kita. Selanjutnya terus kalian kesimpulannya kami menyadari bahwa kegiatan ekstra yang lengkap dan berkualitas akan membantu siswa mengembangkan keterampilan kepribadian, akhlak dan prestasi siswa. Terima kasih bagi sekalian yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih ditingkatkan lagi ya. Kemudian mari kita bersama-sama memberi semangat untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita bandingin. Kita bisa. Yes, yes, yes. I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a Polaroid love. 사랑 좀 쓰러. Di sini
mind, don't stress your mind. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only